Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah dan selawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dosen pembimbing yaitu Pak Azmi Asra, SSC MPD, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini. Baik, tujuan kami di depan ini yaitu adalah mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul komputer sebagai media pembelajaran, yang mana materi utama akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Oki. Kepada Muhammad Oki dipersilakan. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Kita lanjut. Oke. Baik, kita akan menyaksikan video pertama. Oke, baik, sedikit kesimpulan dari video tadi bahwasanya komputer itu merupakan salah satu media pembelajaran. Nah, seperti tadi kita bisa lihat bersama-sama bahwasanya komputer itu sangat diunggulkan untuk kuliah online. Dan kita akan lihat untuk
semuanya. Pertemuan kali kita lagi ya sebelum tadi. Semua punya aplikasinya? Astaga, wah tiba-tiba baru udah 2 menit. Tes. Ini kalau sudah pakai nama asli ya. Ini siapa ini? Lucunya Buwati. Jodoh tulisan. Jodoh pesan akar. Siapa ini? Kamu kenapa sih gue deh? Asal kamu mau ganti lagi. Namanya cuma satu huruf. Pakai 10 simbol lagi. Terus tukang cuci naik kubur. Ada nama kalian ya. Tunggu baca nama terus apa lagi? Ayo dalam karyawan. Dibaca dong. Tahu, kami terbaca di situ kata aplikasi ini bu. Jadi namanya berganti, berganti semua. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Supriyanto mana Supriyanto? Bu, nggak ada nama Supriyanto di kelas ini. Sarena apa ibu? Jauh, betul Kak. Supriyanto, Sarena akhirnya di mana? Oh iya, aduh maaf ibu. Ingat nama paparan drama Korea yang ditonton tadi malam. Drama Korea namanya Supriyanto. Itu drama apa bu? Ini Korea daerah mana? Sana nih. Ini sana Supriyanto. Yuk. Monica, mau anak kawan ya, biasa saya di tempat akses. Kamu, nah, telepon dulu berbulan di awalnya. Oke kawan-kawan, kesimpulannya yang mana video tadi yang bersama video pertama, bahwasanya media pembelajaran yang mudah itu memiliki banyak media pembelajaran yang dapat kita ambil untuk kegiatan kita belajar dan kegiatan belajar. Oke, dalam pendahuluan ini kami memiliki belakang yaitu dalam pembelajaran dewasa ini. Pendidik perlu memperhatikan betul kemampuan dan kreativitasnya dalam mengembangkan teknologi yang ada. Karena pada kenyataannya masih banyak pendidik yang belum dapat memaksimalkan penggunaan media atau teknologi yang ada. Sehingga pengguna dari media atau teknologi tersebut dalam pembelajaran dapat maksimal dan berguna sesuai dengan kecanggihan cara teknologi tersebut dan tentu dari pembelajaran sendiri. Dalam dunia pembelajaran ini sangat banyak ditemui dengan teknologi-teknologi yang mungkin akan mumpuni untuk pelajaran yang akan kita sampaikan. Sebenarnya di sini juga ada tambahan yaitu salah satu teknologi canggih dan banyak digunakan saat ini pendidikan adalah komputer. Nah, seperti yang contohnya tadi, komputer itu atau laptop ini sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini. Kemudian di dalam hal ini siswa mampu menjadi lebih kreatif, aktif, dan kemudian belajar sangat menyenangkan, tidak membosankan, dan meningkatkan minat belajar siswa. Sehingga diperlukan keberadaan untuk lebih menunjang dalam pembentukan individu yang aktif, berwawasan, dan mengikuti perkembangan zaman. Oke, dari hasil yang tadi kami memiliki rumusan masalah yaitu apa yang dimaksud dengan media pembelajaran. Kemudian apa yang dimaksud dengan komputer, apa yang dimaksud dengan media berbasis komputer, apa prinsip-prinsip media pembelajaran berbasis komputer, apa manfaat internet dalam pembelajaran, bagaimana cara penggunaan media pembelajaran secara umum, bagaimana cara penggunaan komputer dalam kegiatan belajar, apa dampak positif dan negatif penggunaan komputer dalam pembelajaran, kemudian apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis komputer. Nah, dari hal tadi kita akan mendapatkan sebuah tujuannya atau yang akan kita capai, yaitu untuk mengetahui apa pengertian media pembelajaran tersebut, kemudian mengetahui pengertian komputer itu apa, kemudian mengetahui media berbasis komputer itu apa saja, kemudian mengetahui prinsipnya,
Kemudian kita harus mengetahui juga manfaat daripada internet atau dalam pembelajaran ini. Kemudian mengetahui cara penggunaannya, kita tahu juga cara penggunaannya bagaimana. Kemudian peran komputer di dalam kehidupan sehari-hari atau individu maupun pada guru dan siswa juga. Kemudian untuk mengetahui dampak positif dan negatifnya. Kemudian untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran berbahasa Sunda ini. Nah, ada sudut pandang dari agama, yaitu man aro dan dunia wa alaihi bil ilmi wa man aro dan akhirata wa alaihi bil ilmi wa man arada huma wa alaihi bil ilmi. Nah, yang artinya barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah dia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia menguasai ilmu juga. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, yaitu dunia dan akhirat, hendaklah dia menguasai ilmu. Nah, dalam tinjauan agama tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya yang menguasai dunia saat sekarang ini adalah ilmu. Contohnya tadi, komputer ini bagaimana kita bisa bertatap muka, tapi menggunakan komputer, nah itu juga. Kemudian ada juga di sini sudut pandang agama, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, Al-Quran itu sudah menjelaskannya, hadis riwayat itu sudah menjelaskannya, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan tidak ada batasan untuk umurnya. Oke, di sini ada beberapa sudut pandang dari para pandangan ahli ataupun pandangan para ilmuwan, gitu kan? Ada beberapa. Menurut Heinz, media pembelajaran adalah saluran komunikasi termasuk film, televisi, diagram, materi tercetak, komputer, dan instruktur. Nah, ini menurut ilmuwan Heinz, gitu ya. Nah, selanjutnya menurut pandangan yang lain, menurut Getni dan Hybrid, media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran dan terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video, gambar grafik, televisi, dan komputer. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Munir, media pembelajaran dapat diartikan sebagai perantara sampainya pesan belajar dari sumber pesan kepada penerima, pada penerima pesan sehingga terjadi interaksi belajar mengajar. Nah, dari tiga penjelasan tadi tetap satu tujuan, yaitu untuk dimudahkan siswa atau guru dalam proses belajar mengajar. Nah, kita masuk dalam pembahasan di sini. Saya akan jelaskan dulu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu bentuk peralatan fisik yang didesain secara terencana untuk menyampaikan informasi dan membangun interaksi. Peralatan fisik yang dimaksud mencakup benda asli, bahan cetak, visual, audiovisual, multimedia, dan web. Peralatan tersebut harus dirancang dan dikembangkan secara sengaja agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk tujuan pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini harus berbentuk fisik, gitu. Karena untuk menyampaikan suatu pembelajaran itu, maka harus ada penataannya atau yang bisa dilihat ataupun dibaca oleh siswa atau guru. Oke, selanjutnya komputer merupakan suatu ini pengertian dari komputer ya. Komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari peralatan atau komponen perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software yang bekerja secara otomatis. Jadi, komputer bukan hanya sekedar mesin hitung atau penyimpan data. Komputer juga merupakan mesin yang memiliki kemampuan untuk membantu manusia dalam mengerjakan tugas yang semakin banyak dan kompleks. Nah, komputer zaman sekarang ini sudah sangat canggih. Seperti laptop saja sekarang sudah banyak yang versi yang lain, sudah ada yang RAM-nya sampai tera. Jadi, dengan komputer yang mumpuni seperti ini, kita dapat berkomunikasi dengan orang jarak jauh semaksimal mungkin. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi sekarang ini. Saya kembalikan kepada penjelasan. Baik, terima kasih kepada Bapak Nanti. Untuk materi selanjutnya saya akan jelaskan bahasa
Selanjutnya itu adalah di mana komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Manager Integration atau disingkat jadi CMI. Ada pula peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar. Pemanfaatannya meliputi penyajian informasi, isi materi pembelajaran, latihan, atau kedua-duanya. Modus ini dikenal sebagai Computer Assisted Integration CAI atau CAI. CAI mendukung pembelajaran dan pelatihan, akan tetapi ia bukanlah penyampaian utama materi pembelajaran. Komputer dapat memberikan informasi dan tahapan pelajaran lainnya disampaikan bukan dengan media komputer. Kemudian berikutnya adalah bentuk-bentuk komputer sebagai media pembelajaran. Yang pertama adalah penggunaan multimedia presentasi. Yang B yaitu media interaktif. Di antaranya meliputi tutorial terprogram, tutorial intelijen, real and prestis, dan simulasi. Kemudian yang C yaitu adalah video pembelajaran. Berikutnya isi dari prinsip-prinsip media pembelajaran berbasis komputer yaitu 1. Berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam mengembangkan pembelajaran berbasis komputer harus berorientasi pada tujuan pembelajaran, baik kepada standar kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu adalah berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer dilakukan secara individual oleh masing-masing siswa di laboratorium komputer. Kemudian yang ketiga berorientasi pada pembelajaran mandiri. Pembelajaran berbasis komputer bersifat individual sehingga menuntut pembelajaran secara mandiri. Yang keempat yaitu berorientasi pada pembelajaran tuntas. Keunggulan pembelajaran berbasis komputer adalah penerapan prinsip belajar tuntas atau mastery learning. Selanjutnya yaitu pemanfaatan internet dalam pembelajaran. Interconnection and networking adalah jaringan informasi global. Untuk dapat menggunakan internet diperlukan sebuah komputer, hard disk, modem, jaringan telepon, operating system, dan keterampilan menggunakan internet. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan peserta didik untuk belajar secara mandiri. Peserta didik dapat mengakses secara online dan berbagai perpustakaan, museum, database dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, laporan, dan data statistik, jurnal, koran, artikel, dan sebagainya. Informasi yang diberikan secara komputer itu dapat berasal dari commercial business atau COM dan government service atau GOV, non-profit organization (ORG), educational institution atau disingkat dengan EDU. Kemudian academic institution disingkat dengan AC ataupun artistic and cultural group arts. Selanjutnya penggunaan komputer sebagai pembelajaran cara umum mengikuti proses instruksional sebagai berikut. Yang pertama yaitu merencanakan, mengatur, dan mengorganisasikan dan menjadwalkan pengajaran. Yang kedua yaitu mengevaluasi siswa atau tes. Kemudian yang ketiga mengumpulkan data mengenai siswa. Yang keempat melakukan analisis statistik mengenai data pembelajaran. Yang kelima membuat catatan perkembangan pembelajaran atau kelompok atau perseorangan. Berikutnya penggunaan komputer dalam kegiatan pembelajaran ada beberapa hal. Yang pertama yaitu adalah untuk tujuan kognitif. Komputer dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan sederhana dengan menggabungkan visual dan audio yang dianimasikan. Kemudian yang kedua untuk tujuan
psikomotor. Dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Beberapa contoh program antara lain simulasi perjalanan pesawat, simulasi perang dalam medan yang paling berat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah untuk tujuan afektif. Bila program didesain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara atau video yang isinya mengunggah perasaan, pembelajaran sikap atau efektif pun dapat dilakukan menggunakan media komputer. Berikutnya adalah peran komputer dalam meningkatkan interaksi siswa dengan guru. Di antaranya yang pertama yaitu komputer sebagai pembelajaran aktif siswa dan guru. Komputer sebagai media komunikasi siswa dengan guru, di mana komputer telah terkoneksi dengan internet, sehingga diskusi dan tanya jawab terhadap topik masalah dapat ditanyakan dalam kelas waktu diskusi berlangsung, sehingga mempersingkat waktu tanya jawab pun dapat dilakukan di luar kegiatan belajar atau luar kelas. Kemudian yang ketiga, komputer sebagai sumber pengetahuan lain. Selama ini siswa hanya memperoleh pengetahuan melalui apa yang disampaikan guru dan guru memperoleh pengetahuan melalui buku. Namun sekarang guru dan siswa dapat memperoleh bahan lain melalui komputer yang telah terkoneksi dengan internet. Ini merupakan bukti bahwasanya komputer sangat berguna di kehidupan zaman sekarang. Kemudian keempat, pembelajaran saat ini telah berkembang hanya karena komputer yang telah terhubung dengan internet, di mana siswa memiliki peran aktif dalam pengembangan dan pembentukan pengetahuan karena pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri melalui komunikasi di dunia nyata seperti e-learning. Berikutnya, peran komputer dalam meningkatkan interaksi siswa dengan guru. Yang pertama, siswa dapat menyalurkan dan mengembangkan kreativitas dan ide-ide barunya melalui dunia blog dan aplikasi lain yang dapat dimanfaatkan guru dalam peningkatan motivasi dan belajar siswa untuk terus berkarya. Yang kedua, adanya pertukaran pendapat dan komunikasi dengan narasumber lain dalam interaksi dunia maya sehingga pengetahuan yang terbentuk lebih luas. Yang ketiga, komputer sebagai ajang untuk membentukkan kreatif individu, sehingga bakat dan kemampuan tiap individu dapat dikembangkan dan pendidik dapat melihat karakter tiap individu melalui karyanya, sehingga guru dapat mengidentifikasikan potensi dan kemampuan yang mungkin dapat dikembangkan. Kemudian berikutnya adalah dampak positif dan negatif dari penggunaan komputer dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah dampak positif peserta didik. Yaitu pertama merangsang minat dan daya tarik siswa untuk terus belajar. Yang kedua, memberi ruang bagi siswa untuk turut berpartisipasi aktif dalam interaksi melalui diskusi dan tanya jawab dengan jaringan komputer yang terkoneksi dengan internet. Yang ketiga, sebagai media untuk mempertontonkan kreativitas dan menampilkan bakat mereka melalui penciptaan karya untuk mereka yang merasa malu menampilkannya di masyarakat ataupun tidak. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan siswa terhadap munculnya sumber bahan lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pengenalan teknologi tadi kepada mereka. Yang kelima yaitu pemikiran lebih maju dan kritis dengan adanya pengetahuan yang selalu berkembang dan berubah. Ini merupakan dampak positif dari komputer. Kemudian berikutnya yaitu dampak negatif. Dampak negatif. Yang pertama, adanya ketidakmampuan peserta didik dalam menerima pemahaman atau pengetahuan komputer sehingga mereka tertinggal. Yang tertinggal semakin tertinggal dan yang mengerti semakin mengerti. Kemudian yang kedua, siswa membuka hal-hal yang tidak seharusnya karena tidak adanya filter, misalnya bermain game. Kemudian yang ketiga, siswa lebih aktif menggunakan komputer sehingga jika sewaktu-waktu pembelajaran komputer hilang, maka kemungkinan siswa menjadi malas untuk belajar dan mereka telah berpikiran bahwa pembelajaran nantinya pasti membosankan. Kemudian yang keempat, sumber bahan pengetahuan terlalu luas sehingga dapat membingungkan. Tadi ada dampak positifnya, tentunya juga ada dampak
digital, di mana media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Media pelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Media pelajaran adalah semua bentuk peralatan fisik yang didesain secara terencana untuk menyampaikan informasi dan membangun interaksi. Peralatan fisik yang dimaksud mencakup benda asli, bahan cetak, visual, audiovisual, multimedia, dan web. Kemudian merupakan suatu sistem yang terdiri dari peralatan atau komponen perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, yang bekerja secara otomatis. Kemudian merupakan jenis media secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Lebih dari itu, komputer memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah memungkinkan komputer memuat dan menayangkan beragam bentuk media di dalamnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Setelah sesi materi, selanjutnya kita sesi tanya jawab kepada seluruh teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada Nina, dipersilakan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaan saya yaitu apa keuntungan yang akan diperoleh dengan pembelajaran berbasis komputer? Apa keuntungan yang akan diperoleh dengan pembelajaran berbasis komputer? Di sini kami hanya menyediakan 3 pertanyaan, berarti 2 lagi ya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya berikutnya, silakan. Andri. Pada Andri dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan bertanya ke kelompok 5. Yang pertanyaannya yaitu apa harapan Anda terhadap guru di Indonesia sehubung dengan penerapan teknologi komputer pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidik di tahun 2021? Ulang, apa harapan Anda guru-guru di Indonesia sehubung dengan penerapan teknologi komputer pendidikan terhadap peningkatan kualitas di tahun 2021? Terima kasih kepada kelompok penyaji. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, dipersilakan. Siapa? Pada Aris, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya, sejauh mana perkembangan teknologi membantu guru dalam proses pelajaran di kelas? Sejauh mana perkembangan teknologi membantu guru dalam proses pengajaran di kelas? Baik, karena pertanyaan 3 berarti untuk isi pertanyaan tidak. Untuk jawaban kami minta waktu sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tina Sari. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, apa keuntungan yang diperoleh dengan pembelajaran berbasis komputer? Baik, pertanyaannya apa keuntungan yang diperoleh dengan pembelajaran berbasis komputer? Yang pertama yaitu adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara individual. Kemudian yang kedua menyediakan presentasi yang menarik dengan animasi. Yang ketiga menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. Kemudian yang keempat yaitu dapat membangun motivasi siswa. Pada Mina, apa sudah mengerti?
Baik, terima kasih kepada kelompok 5. Saya menerima jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Muhammad Taufik pada Muhammad Taufik, silakan. Oke. Terima kasih saudara kepada moderator. Baik, pertanyaan kedua tadi dari saudara Andriani, saya akan menjawab jawabnya. Bagaimana pertanyaannya? Apa harapan Anda terhadap guru-guru di Indonesia sehubungan dengan penerapan teknologi komputer pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidik di tahun 2021? Nah, di sini ini ada nih, menurut kami ingin melihat 5 juta anak yang masuk SD setiap tahun akan menghasilkan 5 juta lulusan S1 setiap tahunnya. Nah, itu harapan kami. Ini kami dapat dari Google. Sekedar informasi saja, sistem pendidikan atau Dignas hanya mampu membuahkan 600.000 lulusan setiap tahun. Sisanya dijamin oleh Dignas bahwa akan drop ataupun lebih tidak bagusnya, atau mungkin dia tidak S1 gitu. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Apakah saudari Andriani paham dengan jawaban dari kami? Insya Allah paham. Dengan itu Baik, untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh saudara Oki juga. Maka saudara Oki silakan. Oke, dari Aziz tadi ya. Oke. Pertanyaannya, sejauh mana perkembangan teknologi membantu guru dalam proses pengajaran di kelas, gitu kan? Nah, ini menurut kami sangat jauh, sebenarnya sangat jauh sekali gitu. Sebetulnya contoh yang paling sederhana menggunakan aplikasi free open software seperti Skillab gitu kan. Nah, ini biasanya nih kita temukan di sekolah ini. Kita bisa mensimulasikan laboratorium fisika secara mudah di komputer. Konsekuensinya sih di sini kita bisa meringankan beban biaya membuka lab gitu. Nah, ada simulasinya gitu loh. Ada seperti aplikasinya. Dengan aplikasi Calzium kita bisa belajar unsur-unsur kimia di SMA dengan mudah. Nah, di sini kita juga dibantu dengan aplikasi gitu. Nah, komputer sangat berguna pada saat sekarang ini. Itu menurut kami. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana saudara Anis? Saudari Anis, apakah dapat memahami jawaban dari kami? baik, terima kasih. Saya paham dengan jawabannya. Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai, maka mungkin presentasi kami juga berakhir. Tadi saya mulai dengan salam, sekarang saya tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.